Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya mau update lagi ruangan saya yang dikasih busa telur. Kemarin tuh ada yang komen gitu, kalau misalnya mau ngilangin gemak di dalam ruangan ya tinggal dimasukin eh, barang-barang aja. Ini lihat, ruangan saya ini udah ada barang-barang banyak. Nanti kita bandingin ya. Tuh ya kan? Tuh. Ada anduk, ada segala macam tuh. Tuh. Tapi kalian bisa akan tetap ngerasain suara saya kayak ada di ruangan gitu. Bahwa tetap ada reverbnya gitu. Mau masukin barang sebanyak apa lagi gitu untuk untuk bisa. Nah ini kalau kalau saya dekat ke sini nih, biasanya suaranya lebih jelas kalian dengar. Kalau ke sini nih suaranya karena dia lebih dekat ke speaker, ke mikrofonnya. Sementara kalau saya jauhin, kalian akan mulai ngedengar suara saya lebih banyak bergabung dengan ruangan gitu, dengan reverb ruangan nih. Kerasa nggak ada reverb ruangannya gitu? Kalau saya sih ngerasain di sini gitu loh. Jadi kalau mau ditaruh barang, kalau mau ngirangin gemak bisa ditaruh barang, cuman mau taruh barang sebanyak apaan gitu kan? Terus mendingan lebih baik dibuat dibuat akustik treatment aja sehingga nanti bisa lebih lebih jelas juga, apalagi kalau kalau kalian untuk studio musik gitu loh, misalnya take drum itu biasanya di satu ruangan tuh cuma drum doang gitu, nggak ada yang lain, nggak ada nggak ada meja, nggak ada tempat tidur, nggak ada buku, nggak ada apa, cuma drum doang, drum simbal gitu, satu set drum dengan mikrofonnya udah gitu aja. Kalau ruangannya gede ya berarti ya reverb ruangannya bakalan gede gitu lah, makanya itulah pentingnya eh, yang namanya acoustic treatment. Kita akan ke rumah sana ya, ke tempat ke studio saya yang saya di sana. Yuk kita bedain suaranya. Oh kebetulan di depan itu lagi ada orang PLN. Depan itu ada, di depan saya. Nah itu di depan saya itu gardu PLN. Jadi kemarin itu sempat rusak gardunya, itu orang PLN lagi benerin. Nah jadi sekarang kita akan uh, lihat di sini. Kita akan bandingkan di dalam sini. Nah kebetulan sekarang pintunya udah dibuat. Udah ada pintunya sekarang. Nah, ini saya menggunakan busa telur ini ditempel di seluruhnya. Ini sebenarnya bukan untuk peredam ya. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa ini peredaman, ini peredam. Meredam cuman dikit banget. Antara ini saya tutup pintunya. Suara mobil di luar masih kedengeran nggak? Oh, oke, udah bisa. Oke. Nah, saya akan ngomong di sini, kalian bisa bedain lagi antara saya tadi ngomong di kamar yang tadi yang ada banyak barang dengan di sini yang nggak ada barang. Tuh kita lihat, tuh nggak ada barang kan, ini cuman kawat kasa yang belum dikeluarin. Ini ntar si busa telur ini sisanya nih, ini bakalan dipasang di pintu ini, jadi semuanya berbusa telur. Nah sekarang kalian coba bandingin suara saya yang tadi di ruangan tadi dengan suara saya yang di sini kita. Saya jauhin ya. Saya jauhin. Kira-kira kalau saya ngomong di sini, kerasa reverb ruangan nggak? Lebih jelas suara saya dibandingkan ruangan yang di tadi. Kalau yang di tadi pasti akan kedengeran ada suara reverbnya. Itulah jadi gunanya si busa telur. Dan ini nanti nggak akan saya tutup karena saya suka ngeliat begininya nih. Entah kenapa. Hitamnya itu keren tuh. Kalau buat saya ya. Kalau buat saya sih suka gitu ngeliatnya gitu. Nah, jadi fungsi dari busa telur kayak gini itu sebenarnya lebih ke acoustic treatment. Acoustic treatment itu apa sih? Jadi kalau kita meredamkan itu sebenarnya ada dua, peredaman sama acoustic treatment. Kalau peredaman, kalian hanya berusaha untuk supaya dari dalam nggak keluar,
Tuh saya masih denger. Oh, masih kedengeran nggak suara ngeng? Suara motor. Itu salah satu bukti bahwa ini bukan meredam gitu loh. Suara motor di luar itu masih masuk ke sini. Gitu. Jadi ini cuman lebih berkurang ketimbang nggak dipasangin ini gitu loh. Berkurangnya dikit gitu. Kalau diperedamin suara motor di luar, suara yang ada di luar itu nggak akan masuk ke dalam. Sama kayak waktu saya di Jakarta di ruangan studio saya itu, kalau saya udah masuk blok ke ruangan studio itu udah kayak saya nggak tahu di luar tuh ada apaan gitu loh. Ada bom kayak di luar, saya nggak tahu gitu loh. Nggak, karena benar-benar sunyi di dalam studio itu, saya nggak tahu. Bahkan kalau orang rumah manggil dari luar, saya nggak dengar gitu loh. Mereka harus masuk ke dalam atau enggak, kalau nggak nelpon ke handphone saya, baru saya akan tahu. Karena saya nggak suara yang ada di luar tuh nggak benar-benar kedengeran gitu, nggak kedengeran sama sekali gitu. Udah benar-benar di dalam ini sunyi gitu. Nah, itu yang namanya peredam. Peredaman itu suara di luar nggak masuk, suara dari dalam nggak keluar gitu. Jadi kalau kita main drum itu nggak keluar sama sekali. Ketika kita keluar nggak ada suaranya di luar. Itu yang namanya peredaman. Tapi ketika sudah peredaman itu nggak ada hubungannya dengan acoustic treatment. Jadi kalau udah teredam seperti itu, kita ke kamar mandi saya dulu ya. Jadi gini, kalau sudah bisa teredam seperti itu, terus ketika kalian main drum, terus kalian ngerasa ini kok suaranya nggak enak banget sih, sakit kuping, pengang segala macam. Nah itu baru kalian kemudian perlu untuk melakukan acoustic treatment. Kita akan nah ini nih, kalian udah mulai ngerasain nggak? Di sini udah ada reverb ruangan kan? Tuh, suaranya beda dengan ketika saya masuk. Nah ini kalau saya masuk ke toilet, ini lebih beda lagi. Oke, kalau saya masuk ke toilet, cek, halo, udah bisa ngerasain nggak reverb ruangannya? Nah ini kalau peredam, misalnya diperedamin, dulu waktu saya meredamin studio yang di Bogor, itu tuh begitu saya belum melakukan. Pertama yang dilakukan adalah peredaman dulu, suara dari dalam nggak keluar, suara dari luar nggak masuk. Begitu ditutup udah selep, kita nggak dengar suara apa-apa dari luar, sama sekali nggak dengar. Oke, tapi yang saat itu terjadi di studio saya adalah suaranya kayak gini, bahkan lebih parah dari ini. Bahkan saya ngobrol, saya di sini, teman saya di sini, dekat gitu, dia ngomong, lo ngomong apaan sih? Gue nggak denger. Karena dia jadi kayak terlalu banyak reverbnya. Semakin banyak reverbnya, ini kalau saya jauhin, semakin banyak reverbnya, semakin kalian susah mendengar dengan jelas suara-suara yang ada gitu. Makanya saya kadang suka gimana gitu kalau misalnya lagi Jumatan di masjid gitu kan, masjidnya udah gede, udah ada reverb dari ruangan, terus si pembicaranya masih pakai mikrofon yang ditambahin echo gitu loh, tambahin yang biasanya disebut echo, tambahin reverb. Kalau saya bilangnya reverb itu udah makin ada reverb dari si alatnya, tambahin efek reverb, terus kemudian tambahin reverb dari ruangan masjidnya yang gede, betul masjidnya gede gitu. Akhirnya kita yang dengerin itu udah, saya dengerin pengen nyimak gitu dia pidato ngomongnya apa sih. Baru kemudian beberapa sekian detik kemudian, dia ngomong ini. Akhirnya lama-lama saya capek dengernya gitu kan, udah gue tidur aja misalnya gitu. Karena kayak gitu, itu yang namanya acoustic treatment sih sebenarnya. Jadi acoustic treatment itu ngebuat suara di dalam suatu ruangan itu jadi lebih enak didengarnya, nggak kayak gini nih. Ini kayak gini terlalu ya kan, terlalu kemana-mana dan apa ya, nggak jelas gitu, suara saya juga jadinya nggak jelas. Nah ini kalau kita buka berkurang ya, karena dia keluar gitu, suaranya mantul keluar gitu. Kalau ditutup dia mantul kemana-mana. Tuh, dia mantul kemana-mana. Nah ini bisa jadi ini sudah ada peredaman, bisa jadi terjadi kayak gini. Dan ini sudah ada berperedam. Ini katanya udah ada peredam, tapi kok sih suara yang di sini nggak enak banget sih. Peredam bukan itu. Peredam itu adalah kalau kita ngomong di sini, kalian main drum di sini, coba kalian dengar di luar. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran berarti sudah peredamannya sudah
berhasil dengan baik gitu. Nah kalau akustik itu kalau kalian ingin suara di ruangannya lebih enak, kalian perlu melakukan yang namanya acoustic treatment. Masangin kayak panel-panel kayak bisa pasang dengan busa telur. Itu yang paling sederhana. Yang paling sederhana saya menggunakan busa telur. Ini yang paling sederhana karena ada yang lebih ribet lagi. Biasanya kalau untuk studio musik dia lebih ribet lagi. Dia lebih ribet lagi kalau untuk studio musik. Kalian mesti nggak bisa cuman pakai busa telur ini aja. Kalian perlu ada yang namanya bass trap, ada yang namanya diffuser kayak gini. Terus ada yang absorber kayak gitu-gitu. Nah, itu dipasang-pasang di segala macam tempat dan itu biasanya diukur sih pakai apa namanya? White noise. Saya lupa namanya. Diukur benar-benar diukur gitu loh. Jadi suaranya kayak gimana? Diusahain ruangan itu flat gitu. Jadi ketika kita di sini dengan ketika kita di sini dengarnya sama. Nah, biasanya kecenderungannya kayak pemasangan bass trap itu kalau kalian duduk berdiri di sudut, biasanya suara bass itu kalian akan lebih keras kedengeran. Kalau kalian ada di satu ruangan ngeband gitu misalnya, lagi ngeband, coba aja kalian ke sudut-sudut. Di sudut-sudut sini. Pasti suara bassnya lebih jelas kedengar di sudut-sudut ketimbang kalau kalian di tengah ruangan. Gitu loh. Kalau kalian ke sudut, suara bassnya sama dengan suara bass. Kalau kalian di tengah, berarti tuh ruangan itu udah dikasih akustik treatment gitu loh, sehingga membuat suaranya menjadi sama gitu loh, sehingga suaranya menjadi sama dan suaranya menjadi jauh lebih enak. Nah, kurang lebih seperti itu ya akustik treatment. Kalau kalian pingin lebih tahu lagi tentang akustik treatment, bedanya akustik treatment dengan peredaman, ya saya kasih link dari YouTube channelnya My Studio My Peredam. Saya lupa nama YouTube channelnya, susah. Tapi mereka ngejelasinnya bagus banget dan mereka ada banyak contohnya, nggak cuman kalau ini kan mereka kebetulan jualan ya gitu. Kalau saya kan dan juga mereka menerima jasa pemasangan, peredaman segala. Kalau saya kan cuman ini doang, cuman ngerjain sendiri gitu kan. Jadi kalian coba tonton video-videonya mereka karena mereka memberikan edukasi yang bagus dan mereka ada contoh-contohnya kayak ada busa telurnya, terus ada diffusernya, ada absorbernya macam-macam, segala macam. Kalian bisa tahu yang namanya perbedaan antara peredaman dengan akustik ruangan. Gitu. Jadi ini sama sekali nggak bisa dibilang bahwa ini peredaman. Ini lebih ke akustik treatment karena seperti yang tadi kalian bisa dengar. Suara motor kedengaran, suara motor di luar masih masuk ke dalam. Kalau di studio saya yang di Jakarta, suara motor saya nggak dengar, nggak ada suara masuk. Suara motor, suara mobil di luar tuh nggak masuk. Padahal rumah saya di pinggir jalan, termasuk bisa dibilang di pinggir jalan. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya, juga update dari saya mengenai peredaman ruangan sederhana. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan buat kalian. Kalau begitu sampai ketemu lagi dan salam drummer.